Hosea, panggil Karina. Pria itu menoleh. Kamu sibuk nggak? Kenapa mbak? Bisa antarin mbak ke kantor mas kamu? Sekarang? Ngapain? Iya, mbak lagi pengen makan siang sama mas kamu. Oh ya udah, kalian aku juga mau ke tempat teman. Karina beranjak ke kamar untuk bersiap setelah meminta si Farida menyiapkan makan siang untuk ia bawa ke kantor suaminya. Untungnya makan siang sudah siap, karena memang Karina yang sekarang udah lapar, bisa makan berkali-kali sehari, walau hanya dalam porsi kecil. Ia berdiri di depan rak sepatu, menimbang untuk memakai high heel atau tidak. Namun akhirnya urung, selain karena pasti menyakitkan dan bahaya untuk kehamilannya, juga takut malah Bara yang akan marah padanya. Karina memutar dirinya di depan cermin. Perfect, pikirnya. Kemudian berjalan menuju Hosea yang sudah berdiri di dekat mobil, sambil membawa paper bag berisi makan siang untuknya. Ben banget mbak, mau makan di kantor? Karina yang sedang membalas chat grup menoleh. Lagi pingin aja. Hosea mengangguk kecil, kemudian tertawa sendiri. Kenapa kamu ketawa sendiri? Hehehe, gak kenapa-kenapa mbak. Lucu aja. Gak nyangka Mas Bara yang dulu pernah bilang gak mau nikah sekarang malah udah mau punya anak. Mendengar hal itu, Karina langsung menggeser tubuhnya, melihat ke arah Hosea yang sedang menyetir. Dia pernah bilang begitu? Iya, jawabnya singkat. Kapan? Dulu, pas aku baru-baru ikut Mas Bara. Mungkin karena kita dulunya hidup susah banget, makanya dia jadi gak mau nikah. Takut kalau anak istrinya gak bisa hidup berkecukupan. Memangnya dulu sesusah itu ya, sampai dia bilang begitu. Hosea menarik nafas dalam kemudian tersenyum. Ya gitulah mbak, kita bahkan pernah makan mie semangkuk berdua. Hahaha. Beli nasi bungkus satu, cuma pakai kuah gulai. Sampai Mas Bara pernah bilang, maaf karena udah ngambil aku, tapi gak bisa ngasih kehidupan yang layak. Tapi lihat sekarang, sebegitu mudahnya bagi Tuhan untuk membalikkan keadaan. Karina diam. Iya benar, dia dulu juga begitu, hidupnya begitu sulit. Tapi sekarang, seolah semua rasa sulit yang ia rasakan tak pernah ada. Dia hidup sangat berkecukupan, dan punya suami yang bisa menjamin hidupnya, dan sangat mencintainya. Benar, Mbak juga nggak nyangka bisa berjodoh sama bos sendiri. Makasih loh Mbak, berkat Mbak, Mas Bara berani jatuh cinta lagi. Dia dulu gila kerja banget, tapi entah sejak kapan, kadang dia senyum-senyum sendiri kalau lagi main handphone. Dan Mbak tahu apa? Asia tersenyum, melihat ke arah Karina. Apa memangnya? Dia ngeliatin foto Mbak. Foto apa? Karina tak pernah ingat pernah foto berdua dengan Bara. Ada sih beberapa kali, tapi bukan foto yang akan membuat orang yang melihatnya senyum-senyum sendiri. Banyak. Ada yang Mbak kelihatan lagi mangap, lagi uring-uringan, ngacak-ngacak rambut, natap sini sambil ngetik di komputer. Dan masih banyak lagi. Foto lagi tidur sama makan aja ada. Mulut Karina menganga. Dia agak shock mendengar apa yang adik iparnya ini katakan. Kapan dia mengambil foto itu? Ya nggak tahu. Lihat aja album di handphonenya. Karina menggeleng kecil. Dia sering membuka album foto Bara. Dia bahkan menjadikan foto mereka berdua jadi wallpaper handphone Bara. Tapi dia tidak pernah melihat foto yang aneh-aneh. Tapi Mbak nggak pernah lihat ada foto-foto Mbak di handphonenya. Buka cloud drive album foto Mbak, jangan album biasa.
Serius? Ini nggak percaya. Mas Bara tuh udah dari kapan tahun itu ngebucin sama Mbak. Cuma orangnya sendiri aja nggak sadar kalau lagi kasmaran. Karina masih menganga. Tak percaya. Pastinya dia akan mengecek drive foto di handphone suaminya itu nanti. Sesampainya di kantor, Karina menyapa Pak Budi yang sedang berjaga. Ia tiba-tiba merasa begitu rindu dengan tempat ini, dan tak disangka hampir setahun ia berhenti bekerja. Aku langsung pergi ya Mbak, ucap Hosea begitu Karina keluar dari mobil. Oke, makasih ya. Hosea mengangguk kecil kemudian menjalankan mobilnya. Pak Budi datang mendekati Karina yang sedang berdiri di depan pintu masuk. Mbak Karina, apa kabar? Ya Allah, udah lama sekali nggak ketemu, ucapnya sembari mengulurkan tangan, mengajak bersalaman dan langsung Karina sambut. Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Makin keren aja nih. Mbak Karina ini bisa aja. Alhamdulillah bapak kabar baik. Mau ngapain nih? Tumben kesini. Kirain nggak bakal ketemu lagi kita. Candanya. Ih, bapak mah gitu. Ini saya lagi pengen makan siang sama Pak Suami. Walah, panggilannya sekarang Pak Suami ya. Udah nggak bos lagi. Iya dong, kan udah ganti status. Hehehe. Tapi Pak Bara ada kan? Pak Budi melihat ke sekeliling parkiran. Kayaknya masih di luar, Mbak. Tadi beliau pergi sama sekretarisnya. Kening Karina mengarut. Bara tak bilang apapun soal jadwalnya hari ini. Kemana? Gak tahu sih Mbak kemana. Sama Nadia. Bukan Mbak, sama yang katanya mau gantiin Mbak Nadia. Siapa itu namanya? Cassandra kalau nggak salah. Cassandra, umum Karina. Ia baru pertama kali mendengar nama ini. Iya Mbak. Mbak, Bapak permisi dulu ya. Itu ada mobil mau masuk. Ucap Pak Budi dan langsung bergegas ke arah mobil yang masih terhalang palang pintu. Karina berpikir sesaat. Ia jadi penasaran seperti apa rupa sekretaris baru itu. Ternyata begini ya rasanya jadi Bu Hanum. Pikirnya teringat istri Pak Alek. Ia berjalan menuju lobi. Hari sudah menunjukkan pukul 11 lewat 45 menit. Yang artinya sebentar lagi istirahat makan siang. Permisi, ucap Karina ke resepsionis. Bukannya apa, bagaimanapun dia adalah orang luar dan orang luar dilarang masuk tanpa ID card. Iya, ada yang bisa dibantu? Karina memperhatikan nentek karyawan tersebut. Ia tak kenal dengan orang ini. Saya mau ketemu Pak Bara. Ini dengan ibu siapa ya? Tanya sopan. Saya Karina, istrinya. Mulut resepsionis itu langsung menganga. Bu Karina, mantan sekretarisnya Pak Bara ya? Ucapnya antusias. Karina tersenyum canggung, namun kemudian ia mengangguk. Pak Baranya lagi keluar Bu, tapi biasanya nanti kembali setelah jam makan siang. Oh ya, udah kalau gitu. Saya izin tunggu di sofa ya. Ucap Karina begitu resepsionis memberikan ID card tamu padanya. Resepsionis itu langsung mengangguk dengan wajah sumringah, membuat Karina merasa aneh sendiri. Kenapa kamu liatin saya segitunya? Maaf Bu. Cuma senang aja ketemu sama Bu Karina langsung. Biasanya cuma dengar dari cerita doang. Cerita? Cerita apa? Ia terlihat canggung dan melirik ke sekitar. Soal kisah cinta kalian. Fenomenal banget di kantor. Oh gitu. Karina tersenyum. Bingung harus merespon seperti apa. Dia jadi kepo cerita macam apa yang tersebar. Tapi malas untuk bertanya.
Kalau gitu saya ke sana dulu ya. Karina beranjak ke sofa. Bisa Karina lihat resepsionis itu langsung mengambil handphonenya. Ia duduk sembari melihat sekeliling. Rasanya rindu sekali dengan tempat bersejarah ini. Rasanya baru kemarin ia duduk di lobi ini sembari menunggu untuk interview. Dan semuanya sudah berlalu hampir 6 tahun yang lalu. Handphonenya bergetar. Chat masuk dari suaminya. Sudah makan? Karina tersenyum melihat isi chat itu. Bukannya apa? Hampir setiap chat Bara pasti bertanya, ia sudah makan atau belum? Belum, balasnya. Jangan nunda makan. Kalau lapar jangan ditahan. Jangan takut gemuk. Memanyunkan bibirnya. Karina dengan semangat menekan keypad handphonenya. Aku udah gemuk, apanya yang takut? Makin gemuk makin enak dipeluk. Karina menahan senyum. Bisa-bisanya suaminya menggombal. Sebenarnya ia mau memberitahu Bara kalau ia sedang di kantor. Tapi urung. Dia mau memberi surprise. Mas lagi nyetir, nanti kita video call. Dan Karina membalasnya dengan emoticon pentol dengan banyak love. Karina, seru suara yang sangat ia kenal. Kepalanya mendongak melihat ke arah Cecil yang berlari kecil mendekatinya. Di belakangnya ada Bu Vera. Sepertinya mereka baru dari luar. Ngapain lo kesini? Tanyanya setelah memeluk Karina erat. Karina melihat ke arah paper bag berisi bekal makan siang. Lagi pingin makan sama suami gue. Pak Bara masih di pabrik, ucap Bu Vera. Pabrik mana? Pabrik plastik. Biasa paling mau memberi siraman rohani karena target produksi nggak capai. Jelas Cecil yang tampak begitu senang dengan kedatangan Karina. Karina apa kabar? Makin buncit aja. Canda Bu Vera kemudian menyalami Karina. Hehe, ibu bisa aja. Kabar baik Bu. Ibu apa kabar? Kabar baik juga. Udah berapa bulan? Baru mau jalan 6 bulan. Semoga sehat selalu ya. Lancar sampai lahiran. Amin. Makasih doanya Bu. Iya. Kalau gitu saya mau balik ke ruangan dulu. Ada yang mau dikerjain. Cecil agak manyun. Sebagai sekretaris Bu Vera tentunya ia harus mengikuti atasannya. Gak usah manyun-manyun gitu. Kamu temanin Karina aja, ucap Bu Vera. Seolah tahu apa yang Cecil inginkan. Gadis itu tersenyum senang. Mereka duduk bersisian setelah kepergian Bu Vera. Jangan bilang lo kesini karena kepo sama sekretaris barunya suami lo. Bingo, tebakan Cecil tepat sasaran. Kalian sih bikin kepo. Hahaha, tenang Kar. Anaknya sih kelihatan baik. Cuma kerjanya itu kaku, monoton. Terus orangnya kurang adaptasi sama karyawan di sini. Makanya banyak yang gak suka. Cantik ya. Satu hal yang membuat Karina sangat kepo. Bukannya ia tak percaya Bara. Ia hanya tak suka kalau ada yang kebanjenan sama suaminya. Lumayan sih. Tenang, masih cantikan lo kok. Karina berdecak melihat Cecil yang tertawa bahagia. Dia nggak keganjenan kan? Nggak tahu sih. Cuma anaknya memang kurang bergaul sama karyawan sini. Mainnya cuma sama teman dia doang. Teman? Iya. Jadi pas Nadia resign dadakan, pas pula lagi interview calon pengganti Steffi. Nah, terus karena Nadia nggak bisa nunggu lama, jadilah sekalian nyari sekretaris. Dan dia yang terpilih. Karina memang sudah mendengar ceritanya. Nadia harus buru-buru resign karena nenek pacarnya sakit keras. Dan permintaannya adalah ingin melihat cucu kesayangannya cepat menikah. Jadi, sebelum operasi jantung, neneknya ingin melihat Nadia dan pacarnya menikah.
Masalahnya itu, pacar Nadia adalah bule asal Australia. Jadilah ribet semuanya. Karina, oh my god. Teriakan heboh terdengar saat lift terbuka, menampakkan trio harus counter sekaligus sahabat pengibahannya. Mereka berlarian ke arah Karina, kemudian memeluk ibu hamil itu erat. Makin sengok lo, Kar. Buset. Namanya juga lagi hamil, Mbak. Balas Karina kepada Santi. Ngapain lo di sini? Tanya Marta. Mau makan siang sama suaminya. Biasa lagi pengen ngebucin. Ucap Cecil yang langsung mendapat tepukan dari Karina. Ya, Pak Bara lagi keluar tuh sama sekretaris baru. Iya, tadi dia bilang lagi di jalan. Ya udah kalau gitu ikut ke kantin aja bareng kita. Itu memang salah satu tujuan gue, ketemu kalian. Cus. Ucap Karina mengiyakan ucapan Cynthia. Mereka berjalan menuju kantin. Oh iya, Farhan mana? Lagi dicegat buffet. Biasalah, jelas Marta. Mereka duduk di bangku yang membuat Karina merasa nostalgia. Meja kebesaran mereka untuk menghibah, dan juga saksi saat Karina makan sambil menangis saking kesalnya. BTW udah berapa bulan? Jalan 6 bulan, Mbak. Cewek cowok? Tanya Santi lagi. Belum tahu. Setiap di USG gak kelihatan mulu. Jadilah kita sepakat buat gak tahu sampai lahiran. Wow, bukannya lo bilang laki lo pengen tahu banget. Nah itu dia. Terus malah dia yang ide buat main tebak-tebakan. Kalau dari bentuk perut lo yang bulat gitu, bisa jadi cowok sih. Ucap Marta. Tapi kalau ngelihat aura Karina kayak cewek. Keluar banget aura ibu hamil lo, Kar. Sambung Santi, membuat Karina tersipu senang. Gue dulu pas hamil pertama bulat, pas lahir cewek. Ucap Cynthia. Ya kita tunggu aja ya pas lahirannya nanti. Karina mengelus perutnya. Ia merasa sangat bahagia ada kehidupan yang sedang tumbuh di rahimnya. Jadi udah nyiapin nama? Karina menggeleng kecil. Belum sih, masih nyari-nyari. Gak nyangka gue, Kar. Lo yang dulu barbar banget sama Pak Bara, sekarang malah lagi mengandung anaknya. Ucap Cynthia, kemudian mereka tertawa. Karina juga tak menyangka akan hal itu. Iya, mana dulu sering nyumpahin Pak Bara jadi bujang lapuk. Rasanya baru kemarin kan lo uring-uringan terus bilang, kasihan banget istri Pak Bara, nantinya punya suami modern begitu. Nggak taunya kena tulah. Udah deh guys, jangan buat gue malu. Mereka makin tertawa. Kapan lagi kan bisa nostalgia begini? Oh iya, Nadia nggak masuk hari ini. Iya, dia lagi ngurus apalah gitu buat persiapan pernikahannya yang dadakan itu. Makanya laki lo pergi sama sekretaris barunya. Jelas Santi. Jujur sih, gue nggak suka sama dia. Asli deh, berasa berkuasa banget dia. Cuma sekretaris padahal. Karina aja yang udah bangkotan jadi sekretaris Pak Bara dulu, kagak sampai begitu. Emang dia gimana? Tanya Karina penasaran. Ucapan Marta membuat dia jadi semakin kepo. Bukannya mau cemburu, dia cuma mau tahu perempuan seperti apa yang akan menempeli suaminya. Setiap gue mau ketemu Pak Bara, pasti dia bilang, Pak Bara lagi gak bisa diganggu. Asli deh, padahal urusan gue itu urgent. Dia malah nahan-nahan gue gak boleh masuk. Tahulah sendiri, laki lo kalau lagi semedi di dalam ruangan, suka lama buka chat. Iya, itu kebiasaan Bara saat ia sedang fokus merencanakan program marketing atau akan launching produk baru.
Tapi dia kena omel Pak Bara tuh, ucap Cecil membuat mereka saling lihat. Gara-gara data penjualan Persals belum sampai ke Pak Bara. Terus dia bilang bagian admin belum kasih. Siap-siap aja Mbak Cynthia yang kena. Cynthia menenggak es tehnya. Selaku kepala sales counter, jelas ia akan kena siraman rohani. Bangke emang, nggak tuh kayak Sedra, nggak airin, kipas selokan, bikin emosi aja kerjaannya. Melihat teman-temannya mendumel, Karina malah tertawa sendiri. Entah kapan terakhir ia merasa stres karena pekerjaan, padahal dulu sangat menyebalkan. Kenapa ia jadi rindu masa-masa mengutuki Bara dengan sumpah serapah? Tapi dia nggak keganjenan kan sama laki gue. Ya, hal ini yang amat sangat Karina ingin tahu. Tahu saja kalau sampai iya. Gak tahu sih Kar, kalau dia peka, seharusnya enggak. Lagian laki lo pakai cincin begitu. Mustahil juga nggak tahu kalau Pak Bara udah punya pawang. Cara kisah lo sama beliau setenar itu di kantor. Jelas Santi. Tapi dia baru semingguan kerja sih. Bisa jadi belum tahu. Tuh orang kan gaulnya sama makhluk itu doang. Sambung Cecil. Au deh. Yang jelas nggak akan gue buat mudah hidup tuh orang kalau menghambat kerjaan gue. Mereka masih bercerita soal kekesalan mereka pada dua karyawan baru yang baru masuk, tapi sok-sokan seolah tahu semua tentang pekerjaan di kantor ini. Belum saja mereka mencicipi dialog Bara, atau lebih buruk lagi kalau mood suami Karina itu sedang jelek, ia akan melempar file berkas ke tong sampah. Handphone Karina bergetar dengan nada khusus yang sangat ia kenali. Ia mengambil handphone dari dalam tas. Panggilan video call dari Bara. Ia tak mengangkatnya dan malah mengirim pesan. Nanti dulu ya mas video callannya. Lagi ngapain? Karina menahan senyum. Kalau sudah mau video callan begini, berarti suaminya sudah di kantor dan mau makan siang dari ruangannya. Karina berjalan bersama teman-temannya. Jam istirahat sudah berakhir. Cecil memeluk Karina kemudian mengelus perutnya. Mereka naik ke lantai yang berbeda. Selamat bekerja ya gengs. Oke bu bos, selamat makan siang. Yakin gue yang lo bawa udah dingin semua? Ucap Marta yang sudah duduk di kubilkelnya. Hahaha, rapopo, dia bakal makan apa aja yang gue bawain. Bucin, ejek Santi. Karina berlalu, berjalan ke ruangan yang sudah amat sangat lama tidak ia datangi. Beberapa kali ia pas-pasan dengan karyawan yang ia kenal, dan mereka bertegur sapa. Syukurnya orang yang dulunya sering menjuditinya sudah pada menghilang. Ia melihat dua orang sedang bercakap-cakap di mantan meja kerjanya. Tak banyak yang berubah dari tempat ini. Dua orang ini pasti Cassandra dan Airin, si karyawan baru. Selamat siang, sapa Karina sembari tersenyum. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Ucap seorang gadis berambut tergelung rapi. Karina yakin orang ini adalah Cassandra, karena tampilannya lebih rapi dibandingkan gadis satunya yang asik memainkan handphone. Padahal sudah lewat jam makan siang. Saya mau ketemu Pak Bara. Beliau ada? Cassandra melihat ke arah ID card yang tergantung di leher Karina. Pak Bara lagi nggak bisa diganggu, ucap gadis yang Karina sangka bernama Airin. Ia terlihat tak sopan, bahkan bicara tanpa menoleh pada Karina. Kalau saja Karina masih bekerja di sini, sudah ia sembur orang tak sopan macam ini. Ibu ini siapa ya? Tanya Cassandra sopan. Karina pikir Cassandra searogan yang teman-temannya katakan. Malah si Airin yang jauh lebih arogan. Pantas sih kalau geng hibahnya kesal.
Saya Karina. Mendengar ucapan Karina, Cassandra terlihat agak kaget. Maaf, Karina mantan sekretarisnya Pak Bara. Karina tersenyum, kemudian mengangguk kecil. Airin berdiri melihat tampilan Karina. Jadi ini mantan sekretarisnya Pak Bara, yang katanya kerjanya bagus itu, ucap Airin dengan nada membuat emosi sampai membuat Karina menggeretakkan gigi. Ah, sabar, ucap Karina dalam hati sembari mengelusi perutnya. Ia melihat Karina dari ujung kaki sampai ujung kepala, seolah menilai penampilan Karina. Maaf Bu, kalau boleh tahu ada perlu apa ya sama Pak Bara? Karina bersyukur Cassandra jauh lebih sopan daripada manusia jadi-jadian di sampingnya. Saya mau makan siang sama Pak Bara. Airin berdecak. Ngapain mau makan siang sama Pak Bara? Lagi hamil juga, jangan kegancenan. Mata Karina membulat. Ia yakin sih yakin-yakinnya. Orang ini pasti masuk lewat orang dalam. Kalau tidak, pasti attitude-nya jauh lebih baik dan akan menjaga sikap karena tidak ada backingan. Kenapa sih dia selalu saja bertemu dengan orang model begini? Apa dosa Karina ya Tuhan? Karina menarik napas dalam. Kayaknya setelah saya keluar dari perusahaan ini, karyawannya makin rusak ya. Apa kamu bilang? Serganya tak terima. Karina sebenarnya tak mau meladeni karena ia sedang hamil, dan terlebih ia tak mau membuat masalah. Kita baru pertama kali bertemu, dan kamu sudah bersikap tidak sopan. Airin seperti akan berucap lagi, namun Cassandra lekas menengahi. Maaf Bu, atas ketidaknyamanannya. Teman saya lagi nggak bagus moodnya. Itu bukan alasan untuk bersikap tidak sopan. Jadi suami saya ada atau enggak di dalam? Ucap Karina membuat mereka berdua saling pandang. Suami? Iya, suami saya. Baradean Raditya Putra. Harus banget nih saya telepon dia terus bilang apa yang terjadi saat ini. Bersambung.